BAP ya, alhamdulillah. BAP-nya sangat lancar ya. Kami dengan sangat leluasa di depan meja penyidik Cyber Polda Metro Jaya memaparkan semua bukti-bukti yang kami punya. Seperti komitmen kami. Tim kuasa hukum Mbak Nina Permanasari ketika pertama kali melaporkan itu sudah yakin bahwa laporan ini insya Allah akan diperhatikan dan jalan karena kita fokusnya pada substansi hukum. Kurang lebih tadi ada sekitar 20 pertanyaan. Ya, 20 pertanyaan sudah dijawab dengan lancar oleh Mbak Nina, oleh klien kami, dan kita sudah juga mensubmit semua bukti-bukti yang kita punya. Kita juga sudah memberikan nama saksi-saksi yang nanti kita akan hadirkan juga untuk memperlancar proses BAP selanjutnya. Rencana berapa saksi, Bang Rangga? Rencananya kita sebetulnya ada 4 saksi, tapi cukup 2 saksi saja nanti kita hadirkan. Dari mana aja? Kalau saksi memang rata-rata adalah teman kerjanya klien kami, di mana mereka ini adalah orang pertama kali yang menginformasikan kepada klien kami ada satu unggahan video yang bernada intimidatif dan mencemarkan, yang ada bahasa caption maling dan backsound suara maling itu. Jadi langsung menginformasikan. Dan ada beberapa saksi lanjutan itu yang nge-DM. Ini benar lu nih. Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Seperti itu kira-kira. Oke, Kanina mungkin pertanyaannya seputar apa saja di 20 pertanyaan itu sendiri dan mencakup apa aja sih mungkin yang ditanyakan? Hari ini aku menjalani BAP Pelapor. Aku menjawab sekitar 20 pertanyaan yang salah satunya itu adalah kronologi. Bagaimana awal mula terjadinya kerjasama, lalu bagaimana kenapa berakhir segala macam, dan kita sudah menyertakan bukti kuat dan diterima oleh penyidik. Salah satunya itu. Mungkin mau konfirmasi sedikit, ini kan ramai di luaran bahwa kerugian yang dialami kan di atas 50 juta. Ini untuk konfirmasi sedikit. Ini sebenarnya harganya berapa sih yang benar-benar yang bisa maksudnya yang kemarin diberikan oleh si Ridho sendiri? Ya, Nominalnya berapa? kalau dari saya begini. Jadi untuk nominal yang itu adalah menjadi objek investasinya saudara Ridho Ilahi kepada klien kami hanya 50 juta. Ya, tidak lebih daripada itu. Itu pun pembayarannya bertahap. Pertama 20 juta, kedua 30 juta. Untuk kepiting dan ikan kerapu. Dan ini satu catatan penting yang saya tidak capek-capeknya mengulang, semua keuntungan sudah diberikan. Semua keuntungan sudah diberikan, dan begini, kita juga sudah memaparkan bukti surat perjanjian kerjasama, di mana di dalam surat itu kontraknya hanya 3 bulan saja. Ya, jadi kontrak itu hanya terbatas 3 bulan saja, tapi faktanya klien kami itu sudah memberikan profit itu ada yang kalau untuk kepiting 6 bulan, ikan kerapu 4 bulan. Jadi sebetulnya sudah di luar daripada perjanjian itu sendiri. Maka dari itu penyidik pun sudah langsung mengerti. Bahkan menurut saya, seperti yang saya bilang, tidak perlu kita memahami hukum yang baik untuk memahami ini gitu ya. Menggunakan akal sehat aja. Apabila 50 juta itu diberikan kepada klien kami, kembalinya itu 66.500.000, maka berarti di sini tidak ada penipuan. Itu pertama. Yang kedua, berarti yang bersangkutan sudah untung. Maka dalam kesempatan ini berkali-kali lagi kami tegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara media sosial. Jadi fokusnya perbuatan dari saudara Ridho Ilahi dan juga istrinya yang mengunggah dan mencemarkan nama baik klien kami, ini masuknya ke dalam perbuatan eigenrechting namanya, atau perbuatan main hakim sendiri yang tidak dibenarkan. Jadi fokus kita balik lagi adalah ke sana. Maka dari ini kita sudah melaporkan ya di tanggal 3 Agustus dan saat ini kita sudah menjalani BAP dengan lancar. Oke, yang menarik adalah pihak sana justru melaporkan balik dan ya itu tadi 1 miliar itu sendiri, sedangkan abang kan tidak ada mengunggah kerugian berapa banyaknya. Gimana nih mungkin dari Fantastis nih Bang. Ya, sebenarnya begini, kalau laporan itu kan semua orang berhak untuk mengajukan laporan. Tapi laporan ini kan apakah disampaikan secara utuh? Ketik laporan yang disampaikan di Polres Jakarta Selatan ataupun Polres Bogor, ya kami rasa bahwa laporan ini hanya disampaikan secara sepihak. Apakah perjanjian itu dilampirkan, apakah bukti itu dilampirkan, bukti pembayaran. Makanya klaim dari sana itu 50 juta, ya sah-sah saja dari sana. Cuman kan kita hukum ini caranya bukti. Klien kami itu sudah melakukan pembayaran sebesar 66.500.000.
Kalau klaim dari sana kerugian 50 juta, apa dasarnya? Nah, laporan di Polres Bogor yang menyatakan bahwa klien kami diduga melakukan penipuan penggelapan, ya dia lapor hanya sebatas keterangan dari pihak dia yang diterima polisi. Tapi untuk pembuktiannya, mari kita buktikan gitu. Unsur kerugiannya di mana, unsur pidananya di mana. Seharusnya itu kan ada perjanjian kerjasama antara klien kami dan saudara Rido. Tapi kemungkinan bisa jadi tidak dilampirkan dalam proses laporan itu. Begitupun ada bukti pembayaran dari klien kami kepada dia, cuman ya kami khawatirnya bahwa pada saat membuat laporan di Polres Bogor itu tidak dilampirkan bukti-bukti pembayaran itu, jadi ya sumbernya informasinya hanya sepihak. Bang, ini kan kalau memang pada akhirnya pada faktanya sudah kembali uang 66 juta sekian itu, berarti kan tidak ada lagi sesungguhnya sangkutan ya, justru lebih gitu. Nah, ini kan sudah masuk ke ranah di mana kemarin saya bilang bahwa rugi secara nama baik bisnis dan sebagainya. Bawa nama anak orang tua, ada langkah yang akan diambil Bang. Ini kan udah kemana-mana melebar ya Bang. Ya, ya jelas dalam proses ini tindakan saudara Rido sangat merugikan klien kami. Ada sisi kehilangan pekerjaan yang bisa kita kalkulasi secara hukum, itu bisa dapat dituntut. Klien kami ini memiliki gaji bulanan. Jika dibahagikan dalam pekerjaan karena efek sebab akibat dari peristiwa ini, gaji kami sebulan, karena klien kami sebulan dikali setahun, 12 bulan, dikali sampai dengan klien kami pensiun. Itu pun dalam per tahun gaji itu bisa naik 5-10%, atau dalam 2 tahun itu bisa naik. Nah itu kan kerugiannya bahkan bukan bisa saja bukan ratusan juta, bisa miliaran. Nah itu kerugian perdata yang diakibatkan dari peristiwa ini, belum lagi psikis ini bukan dialami aja oleh klien kami, keluarga, baik anak maupun istri. Karena setelah kita telah chat personal antara saudara Rido dan klien kami, ternyata banyak intimidasi di situ. Hari ini kami juga melaporkan dan menyajikan bukti itu bahwa postingan saudara Rido, diduga saudara Rido dan juga istrinya, itu bukan spontan aja, tapi ada rangkaian peristiwa di belakangnya. Ada ancaman, saya akan viralkan kamu, saya akan bikin atau posting laporan polisi, saya akan tag anak kamu, gitu. Saya akan bikin malu kamu, saya akan viralkan. Itu sangat ironis. Sebagai seorang public figure, dia harusnya melihat hal-hal kayak gitu. Ini bukan semata-mata 37 juta, tapi dampak yang begitu besar kepada klien kami itu bisa tak ternilai nilai rupiahnya. Jadi akibat dari perbuatan atau tindakan yang diduga dilakukan oleh saudara Rido dan istrinya. Oke, berarti dalam artian penekanan aja bahwa tidak pernah ada kata damai untuk kasus ini. Walaupun kita tidak nilai nominal ya Bang ya, kita lihat bahwa bentuk kerugiannya. Tidak ada kata damai Bang. Ya, jadi kalau dari kami ya, tim kuasa hukum Mbak Nina, dari awal kalau mau bicara damai, niat baik klien kami itu sudah ada untuk damai. Ketika sebelum ada pelaporan yang kita laporkan ini, sudah ada inisiatif pribadi sebetulnya untuk tabayun istilahnya, untuk berdamai. Tapi apa jawaban daripada yang bersangkutan, saudara Rido Ilahi dan juga istrinya? Nanti ketemu saja di kantor polisi. Kan seperti itu. Nah, karena ditantang seperti itu, diminta seperti itu, maka terjadilah akhirnya berujung pada pelaporan. Kan begitu. Jadi sebetulnya kalau bicara mau damai atau tidak, dari awal tentunya klien kami sangat terbuka pintu damai. Namun, ketika sudah ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Rido Ilahi dan juga istrinya, kan tentunya tidak bisa langsung, oke saya maafkan, damai selesaikan, nggak bisa begitu. Jadi harus ada bentuk pertanggungjawaban hukum dari saudara Rido Ilahi juga kepada klien kami. Jadi kalau bicara damai, sangat terbuka untuk perdamaian, tapi juga bagaimana dari pihak Rido Ilahi? Ya, bentuk pertanggungjawaban kepada klien kami yang sudah memposting, memviralkan, bawa-bawa anak, bawa-bawa orang tua, seperti itu. Saya kasih penekanan sedikit bahwa betul yang disampaikan oleh partner kami, pidana itu ada dua. Bisa jadi suatu pidana itu ada dua, ada mens rea dan actus reus. Dan kami meyakini kami berhasil untuk membuktikan itu di hadapan penyidik. Ada serangkaian mens rea-nya yang diciptakan, dan ada actus reusnya, ada perbuatan jahatnya begitu. Dari mana mens rea-nya? Saya buka aja satu contoh. Dari mulai percakapan awal sampai menjurus kepada pelaporan, itu rangkaiannya saling terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi sudah ada niat bahwa akan melaporkan, akan memviralkan, bukan hanya saudara
klien kami ya, saudari Nina, tapi juga akan memviralkan ibunya, anaknya, dan lain-lain. Jadi mens rea sudah ada. Dan aktus reusnya ternyata juga sudah terjadi kan, adanya postingan video tersebut. Maka kami yakin, dengan pelaporan kami saat ini, ya BAP saat ini yang kita juga menghadirkan bukti-bukti, insya Allah ini prosesnya akan lancar. Dan kita akan menyerahkan kepada penyidik 100%. Oke, Bang, yang menarik untuk besok nih, untuk kan infonya yang di Polres Bogor, Ya. Rido akan datang untuk memenuhi panggilan. Mungkin gimana nih Bang untuk kasus yang di Bogor berjalan? Baik, kami tim kuasa hukum, ya saya dengan Bang Mulkan dan juga klien sangat siap. Bahkan kita berharap kalau bisa secepatnya. Karena kenapa? Ya ini adalah bentuk kesiapan psikologis daripada klien kami yang merasa tidak bersalah. Maka dari itu kalau bisa jangan lama kita dipanggilnya. Kalau bisa besok kita hadir kan begitu. Kita sudah siap bukti-bukti yang nanti kita akan tandingkan di penyidik apabila memang ada pemanggilan tersebut. Nah, perihal tanggapan bahwasannya saudara Ridho Ilahi dan juga timnya akan ke Polres Bogor, ya silahkan gitu loh. Itu kan haknya dia ya. Mungkin untuk follow up kok rasa-rasanya lama sekali atau seperti apa, itu adalah haknya. Intinya kalau dari kami, dari klien kami, ini sangat siap lah. Bahkan kalau bisa secepatnya seperti itu. Tapi perlu diingat, ada beban ketika kita melaporkan seseorang, ketika laporannya itu tidak bisa dibuktikan, maka ada ruang buat orang yang dilaporkan untuk melakukan pelaporan balik. Saya tidak mengatakan bahwa kami berencana untuk melaporkan balik, tidak. Tapi hal itu opportunity-nya besar, chance-nya besar. Maka di sini ya mulutmu harimaumu. Jangan asal asbun, ya jangan asal-asal bunyi gitu ya. Harus benar-benar disertai narasi itu dengan bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan gitu. Bang, mungkin hari ini tadi beberapa bukti yang disampaikan ke Polda. Buktinya banyak ya, satu bundle seperti ini. Kalau memang saya hitung-hitung kasar, per lembar itu mungkin ada ratusan lembar, karena kita mencoba menyampaikan kronologi peristiwa pidana itu runut dari mulai awal kita menduga ada peristiwa pidana sampai berujung pada perbuatannya dia di media sosial yang mencemarkan klien kami. Jadi ada banyak sekali bukti-buktinya. Dan juga mungkin saudara Ridho Ilahi dan juga istrinya sudah terlanjur untuk mendelete ya, atau menghapus postingannya dia. Kita juga sudah lebih dulu untuk meng-save ya, atau menyimpan videonya, dan kita juga sudah tunjukkan kepada penyidik. Ingat, kita melaporkan ke Direktorat Cyber yang kami sangat percaya bahwa Kepolisian Republik Indonesia khususnya Divisi Cyber itu lebih pintar, lebih canggih untuk mungkin membuka atau mungkin menghidupkan kembali sesuatu yang sudah dihapus dan lain-lain. Bahkan kami tadi sudah sampaikan ke penyidik, handphone klien kami siap untuk ditahan, untuk diselebrate. Karena dari situ akan terbuka secara jelas, memang percakapan itu faktanya ada gitu. Ya, semua ada. Terkait dengan postingan ya, kalau misalnya saudara Ridho dan istrinya jika merasa itu bukan perbuatan pidana, kenapa harus postingannya dihapus? Pasca kami mengajukan laporan polisi, kan awalnya berani posting, bahkan buat audio maling, terus websitenya juga menyatakan bahwa apa yang kami membawa kabur duitnya, terus ada tulisan juga maling. Nah, setelah laporan ini, kenapa dia hapus? Kalau memang benar dia menyatakan maling, ya jangan takut, jangan hapus. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, runutan ini jelas yang tadi saya sampaikan. Saya garis bawahi dan saya ulangi bahwa peristiwa ini bukan sehari dalam waktu yang dalam hitungan menit yang melakukan peristiwa. Tapi di runutannya jelas, tadi kami sudah menyampaikan bukti bahwa sekitar bulan Juni dan Juli, saudara Ridho itu sudah melakukan intimidasi kepada klien kami. Dia mengancam, dia akan melakukan intimidasi, mengancam bahwa dia akan memviralkan klien kami. Dia akan tag anak dari klien kami yang notabene anak klien kami itu tidak ada hubungannya dalam urusan ini, tidak tahu apa-apa. Bahkan ironisnya, dia memposting foto anak klien kami di status WA-nya tanpa disensor atau tanpa jadi kalau dibilang pelanggaran, ada banyak pelanggaran. Nah, seperti yang klien saya, rekan saya sampaikan tadi bahwa di Polres, kalau memang itu terbukti, mari kita fight secara hukum. Tapi jangan sampai nggak terbukti, ada pencemaran nama baik juga di situ, ada indikasi, ada peluang pidana yang mungkin kami akan menempuh jalur itu.
Yang kedua masalah anak. Ada undang-undang perlindungan anak. Ada privasi anak. Sebesar apapun kasus yang miliaran maupun triliunan, tidak bisa seseorang itu mengekspos anak, apalagi anak di bawah umur. Itu tidak boleh. Nah, ini dilakukan. Nah, beberapa pelanggaran ini saat ini kami masih mempertimbangkan karena kami masih fokus dalam laporan polisi. Apakah dia siap untuk menghadapi laporan polisi ini? Jangan sampai dia siap lagi nggak menghadapi 2 atau 3 laporan lagi yang akan datang. Ini dari tadi saya belum mendengar suara Mbak Nina. Sepanjang permasalahan itu pengen tahu aja sih, kepo gitu. Pernah gak sih itu langsung diintimidasi secara langsung? Mbak, kalau intimidasi secara langsung by phone, karena aku yang selalu menelpon duluan dari pihak mereka tidak pernah mau angkat, mereka selalu reject, nggak pernah. Tapi after kita lapor, kemarin aku sudah sampaikan ke kuasa hukum aku, masih ada pengancaman. After aku lapor ya, udah Mbak ini ada ancaman susulan nih gitu, ini gimana? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, kita fokusnya yang anak aku ya, yang penting itu sih. Ancaman susulannya setelah laporan di SPKT ini? Iya. Betul. Personal diri kamu atau tetap ke anak atau? Semua orang yang lo sayang bakalan gue temuin. Dan itu ada, kita sudah siapkan itu bukan editan, itu nggak bisa diedit, mau dihapus pun sudah tidak bisa. Kita sudah capture, kita sudah siapkan, sudah tinggal diserahkan kepada penyidik aja. Maka kan lebih mirisnya lagi kan kita juga dalam postingan status WA itu bukan hanya foto anak ya, tapi ada caption di situ yang juga saudara itu membuat caption itu siapa yang tahu anaknya, sekolahnya di mana, akun media sosialnya apa, teman-teman sekolahnya siapa, kasih tahu, saya akan kasih hadiah uang. Itu begitu saya marah, terbuka. Nah itu yang sangat disayangkan. Oke, sorry, terakhir dari saya, satu lagi saya lupa nanya. Rido bilang katanya kalau kemarin itu dia men-share di apa sih, akun private ya, apa sih namanya? Close friend. Gimana bisa kita yakin kalau itu close friend? Kita nggak tahu. Tapi besok kan kalau dipanggil penyidik, semua handphone akan diperiksa sama penyidik. Apa itu close friend atau tidak, nanti itu biarlah menjadi bagian dari penyelidikan. Tambahan dari saya, Boleh. jadi untuk yang soal close friend, kami juga sudah tanyakan kepada klien kami yang menginformasikan adanya unggahan postingan status WhatsApp itu. Jadi bukan hanya klien kami yang melihat, tapi juga ada teman-teman dari klien kami yang melihat. Kan logikanya kan, kalau close friend ini close friend ke siapa? Apakah tertuju kepada klien kami saja? Karena buktinya saksi ini yang menginformasikan itu dia melihat postingan status WhatsApp-nya Ridho Ilahi. Ini lo kenapa kok ada postingan seperti ini? Nah itu kan artinya kami menduga bahwa itu hanyalah alibi daripada saudara Ridho Ilahi. Diduganya seperti itu. Sama kalau misalnya kita bilang post, apa nggak personal chat aja? Kan aplikasi WhatsApp itu kan ada pilihan juga, kan bisa personal chat. Kenapa harus posting foto anak? Nah, terus kenapa harus ada caption begitu? Itu bisa dirunutin. Yang bisa menemukan sekolah anaknya, yang bisa menemukan media sosial, yang bisa menemukan atau teman-teman anaknya, saya kasih uang. Kalau cuma hanya berdalih begitu atau alibi begitu, semua orang bisa alibi gitu. Tapi kan di sini kita menguji kebenaran, kita menguji fakta, dan kita juga menguji bahwa niatannya itu kemana. Kalau cuma hanya close friend, ya kenapa nggak chat aja ke klien kita, personal chat, clear. Saat ini udah mulai buat alibi baru lagi, ya udah gak apa-apa. Kalau masalah drama dan acting kan memang saudara Ridho ini jago, seorang aktor, dia jago lah. Tapi ingat, ini hukum. Segala apapun kebohongan, cahaya kebenaran itu akan menembus semuanya. Oke, terima kasih banyak. Wartawan.